Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Alexander Bong dari 11 MIPA 3. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang halaman 167 sampai dengan 168. 2. Teknik pengolahan makanan internasional. A. Merebus atau boiling, yaitu memasak bahan makanan dalam zat cair pada suhu 100 derajat. Merebus dapat dalam air, susu, kaldu, maupun anggur. Pada waktu merebus, supaya tidak banyak zat makanan yang hilang, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, gunakan air secukupnya, agar ketika makanan itu masak, air yang digunakan pun habis, tidak kekurangan maupun tidak kelebihan. 2. Masukkan bahan makanan air mendidih, kemudian tutuplah panci. Setelah isi panci mendidih, kecilkan api hingga masakan matang, aduklah sesekali. Yang ketiga, angkatlah segera dari api setelah makanan matang. Merebus terlalu lama akan membuang bahan makar, zat makanan, aroma, rasa dari makanan, dan warna pun akan menjadi lebih buruk, warna makanan. Yang keempat, jika ada sisa air perebus, gunakanlah untuk membuat makanan lain. Jadi sebenarnya tidak membuang apa yang menjadi kelebihan seperti air tersebut. Ini adalah contoh merebus air untuk membuat pasta. Mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Mengukus dilakukan dalam panci pengukus yang terdiri dari 2 buah panci disusun. Panci yang bawah berisi air pengukus, sedangkan panci yang berada di atas tempat makanan yang dikukus, biasanya berlubang-lubang. Contoh makanan yang dikukus adalah bakpao. Kelebihan dari mengukus. Yang pertama, zat-zat makanan tidak banyak yang hilang karena tidak larut ke dalam air. 2. Umumnya makanan lebih sedap dan harum. Yang ketiga, kemungkinan hangus tuh hampir tidak ada sama sekali. Contoh makanan yang dikukus adalah bakpao. Mengetim. Mengetim adalah memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan dalam air mendidih. Mengetim dilakukan dalam panci tim yang terdiri dari 2 buah panci yang disusun seperti panci pengukus. Tapi dasar panci harus tetap dijaga supaya jangan sampai masuk ke dalam makanan. Menggoreng atau frying adalah memasak bahan makanan dalam minyak panas supaya bahan makanan menjadi masak kering dan berwarna kecoklatan. Ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu deep fry, yaitu menggoreng dalam minyak goreng yang banyak dan panas, dengan menggunakan penggorengan yang berdasar tebal atau wajan logam. Yang kedua ada pan frying, yaitu menggoreng dengan margarin, lemak, atau mentega yang cukup untuk melumuri dasar penggorengan saja. Menggoreng dengan cara ini dapat dilakukan di atas kompor dengan menggunakan panci dasar atau di dalam oven dengan menggunakan loyang. Ini adalah contoh deep frying, yaitu mendeep fry ayam. Ini adalah contoh pan frying, yaitu menggoreng ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinjananda Wijaya dari kelompok 5, kelas 11 MIPA 3, absen 18. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Kelvin Alexander Bong yang berjudul Teknik Pengolahan Makanan Internasional. Mencah atau stir frying ialah cara memasak dengan sedikit minyak yang dipanaskan dalam wajan di atas api yang besar. Sayuran yang telah dipotong-potong dimasukkan terus sambil diaduk-aduk sampai tertutup lemak dan menjadi masak, tetapi tetap renyah dan tidak terlalu layu. Menyetup atau stewing ialah memasak makanan di atas api kecil setelah makanan itu direbus, digoreng, ataupun ditumis. Hal ini dilakukan agar makanan menjadi lunak dan bumbu-bumbu yang ditambahkan dapat meresap ke dalam makanan sehingga menjadi lebih sedap. Menyemur atau braising ialah memasak bahan makanan dalam lemak pada api yang besar sampai kecoklat-coklatan, misalnya daging, kemudian ditambahkan sedikit cairan dan dibiarkan mendidih di atas api kecil dalam tempat yang tertutup. Menumis atau salting ialah memasak bahan makanan dalam sedikit margarin, mentega, ataupun minyak supaya lebih harum dan sedap. Memanggang atau broiling, memanggang bahan makanan langsung di atas api atau bara sampai kecoklat-coklatan dan dapat mendapatkan lapisan yang kering. Membakar atau mengepan atau baking ialah memasak bahan makanan dalam oven atau pan pembakaran sampai masak dan kecoklat-coklatan. Mengepan dikerjakan pada 1. Kue, kering, tart, roti, dan lain-lain. 2. Beberapa macam masakan untuk memperoleh lapisan kulit
yang kering dan kecoklat-coklatan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christopher Obaja Sibuea dari kelas 11 MIPA 3 absen 19. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 5 PKWU, yaitu tentang teknik pengolahan makanan internasional dari materi yang K, L, M, N, O, dan P, serta Q. K, memanir atau kita sebut coating. Memanir ialah memberi lapisan telur dan tepung panir pada makanan yang akan digoreng. Memanir dilakukan supaya makanan mendapat kulit yang lebih kering, coklat, dan bentuknya rapih, tidak mengisap banyak minyak, dan tidak mudah pecah waktu digoreng, serta bagian dalamnya tidak menjadi kering. L. Memarinir atau marinating. Memarinir ialah membiarkan daging, ikan, atau sayuran beberapa waktu dalam cairan yang terdiri dari anggur, air jeruk, atau cuka, ditambah dengan bumbu-bumbu seperti garam, lada, bawang merah, dan daun laurel, cengkeh, minyak, serta gula. Tujuan dari memarinir ini adalah supaya daging menjadi lunak, sedap, dan tidak lekas busuk. Pada sayuran supaya rasanya tidak hambar. M. Memfarsir atau farsing. Memfarsir ini adalah mengisi atau menutup atau membungkus makanan dengan bahan makanan lainnya yang dihaluskan. Pada umumnya yang dipakai ialah daging cincang. Bahan yang difarsir adalah ayam, telur, dan sayur-sayuran. Misalnya telur isi, ayam kodok, tomat isi, dan lain-lain. N. Melardir atau lardir. Melardir ini ialah menjelujur daging dengan pita-pita dari lemak. Dilakukannya pada daging yang tidak berlemak, misalnya hati, unggas, dan daging buruan supaya tidak terlalu kering untuk waktu dimasak. O. Membardir atau bardir. Membardir ini ialah membungkus daging dengan sejenis lemak yang tipis dengan tujuan seperti melardir yang sering dilakukan kepada unggas. P. Memblansir atau bleaching. Memblansir ini ialah mencelupkan bahan makanan dalam air mendidih sebentar, tergantung pada jenis makanannya, kemudian diangkat dan cepat dimasukkan ke dalam air dingin. Hal ini dilakukan pada buah-buahan dan sayuran yang akan dibuat untuk tahan lama, untuk memperbaiki warna, membunuh kuman-kuman, dan memudahkan untuk mengupas. Yang terakhir, Q. Membuat kaldu atau making broth of stock. Membuat kaldu ialah melarutkan zat-zat harum dari daging, ikan, unggas, sayuran, dan bumbu-bumbu. Waktu membuat kaldu ini hendaknya jangan sampai mencapai 1000 C supaya semua sari dapat keluar secara perlahan-lahan. Tidak terjadi penguapan dan kaldu tetap jernih. Kaldu dapat diminum dan digunakan sebagai bahan dasar sup dan saus. Demikianlah presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh absen nomor 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlillah Gimnastiar, absen 20 dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini saya akan melanjutkan presentasi dari salah satu anggota kelompok saya yang bernama Christopher Obaja Sibuea mengenai materi PKWU, yaitu tentang teknik pengolahan makanan internasional. Teknik pengolahan makanan internasional selanjutnya yaitu memfilir atau making wild, ialah menyanyat daging sapi, unggas, atau ikan sedemikian rupa sehingga tidak bertulang atau berduri lagi. Potongan itu disebut filled yang dapat direbus atau digoreng. Yang selanjutnya yaitu menggelasir atau glazing, ialah memberi lapisannya mengkilap pada makanan, tar, atau kue-kue lain
dengan cara menutup dengan glasir air atau glasir putih telur yang dibuat dari campuran gula halus, air jeruk atau putih telur. Ikan atau daging dapat ditutupi dengan kaldu yang diuapkan sampai kental. Yang selanjutnya yaitu mengentalkan atau thicken. Ialah menambahkan bahan-bahan pengental pada zat cair. Bahan-bahan yang dapat digunakan ialah pati, telur, dan gelatin atau agar-agar. Tepung, kentang, dan maizena lebih besar daya kentalnya daripada bahan kental lain. Yang selanjutnya yaitu menjernihkan atau clarifying. Ialah menjernihkan cairan yang akan digunakan dalam masakan. Caranya adalah putih telur dikocok, dituangkan ke dalam cairan yang akan dijernihkan. Kemudian dipanaskan perlahan-lahan sambil diaduk. Sewaktu putih telur membeku, maka kotoran-kotoran yang halus akan terikat. Didihkan sebentar, angkat dari api, jangan diaduk lagi. Putih telur yang mengikat kotoran akan terapung, kemudian disaring dengan kain yang halus. Yang selanjutnya yaitu adalah memukul atau beating. Ialah memasukkan udara ke dalam makanan, misalnya pada telur untuk membuat kolomben. Karena udara itulah maka makanan akan mengembang. Yang selanjutnya yaitu mendinginkan atau chilling. Ialah membiarkan makanan untuk sementara waktu di lemari es atau lemari pendingin sampai tercapai suhu dingin yang diinginkan. Mendinginkan dapat pula dilakukan dengan potongan-potongan es batu atau air es. Yang terakhir yaitu menghidangkan atau serving. Ialah cara menghidangkan makanan yang telah matang. Baik, itu semua merupakan teknik pengolahan makanan internasional. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Sekian presentasi dari saya yang sekaligus menutup presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.